di rumah? Shalom. Coba ulang sekali lagi, yang lebih keras lagi. Shalom. Ya, itu baru luar biasa. Nah, Kakak Kris seneng banget hari ini, pagi ini bisa ketemu lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, gimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Sehat? Ya, pastinya kakak juga di sini ada dalam keadaan sehat. Nah, sekarang adik-adik sudah siap belum untuk beribadah puji Tuhan? Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita akan memuji Tuhan. Kakak minta adik-adik yang ada di rumah semua berdiri. Yuk kita naikkan satu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, kakak minta adik-adik kita semua mau berdoa. Kita mau menghadap siapa adik-adik? Tuhan Yesus, supaya ibadah kita boleh nanti kita akhiri dalam keadaan selamat. Ayo sekarang adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan berdoa, ambil sikap berdoa. Semua lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih karena sepanjang malam Tuhan sudah menyertai istirahat kami. Dan pagi ini Tuhan, pagi yang cerah Engkau berikan kepada kami semua. Sehingga anak-anak Tuhan boleh bersekutu, memuji dan besarkan nama-Mu dalam keadaan selamat. Bapa dalam surga, kami serahkan ibadah anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami masih berada di rumah Tuhan, tapi kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sehingga nantinya Bapa boleh kami selesaikan ibadah ini ada dalam keadaan selamat. Berkati kami anak-anak-Mu semua Tuhan, berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, masih tetap semangat kan? Ya, kita akan lanjutkan kembali muji Tuhan. Kita akan bernyanyi, mari kita bersukaria. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah
berdoa. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian lagi. Kita mau nyanyi pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Bapa senantiasa menyertai kami semua. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu ada dalam keadaan selamat. Bapa, sebentar lagi kami anak-anak Tuhan akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan, berkatilah kakak guru sekolah minggu kami, sehingga apa yang disampaikan Tuhan adalah benar-benar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan ada di hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang boleh disampaikan dapat kami mengerti ya Bapa. Dan kiranya Engkau selalu menyertai dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu, bertemu lagi dengan kakak Novi hari ini. Sebelum kakak akan membawakan firman Tuhan, kakak mau nanya. Adik-adik pasti pernah merasa senang atau sedih, betul kan? Kalau biasanya adik-adik merasa senang, happy, gembira, hari mujur, itu biasanya kenapa? Pasti biasanya karena permintaannya dipenuhi, atau adik-adik berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, doanya dikabulkan, benar kan? Terus kalau adik-adik sedih, adik-adik kecewa, atau misalkan harinya nggak bagus, kenapa ya kira-kira biasanya? Kalau mungkin kakak tebak, mungkin bisa jadi karena doa adik-adik itu adik-adik kira itu nggak dikabulkan sama Tuhan, benar kan? Dan atau mungkin kakak bisa jelaskan sedikit, mungkin pada waktu adik-adik berdoa minta sesuatu, ternyata adik-adik merasa doa itu tidak dikabulkan Tuhan, makanya adik-adik sedih, kecewa. Terus biasanya kalau adik-adik kecewa atau sedih karena doanya nggak dikabulkan atau permintaannya nggak dipenuhi, biasanya gimana? Apa yang terjadi? Mungkin adik-adik ya pasti akan merasa sedih, mungkin merasa kecewa, atau mungkin mulai mencari-cari kesalahan. Penyebabnya ini kenapa ya? Siapa ya yang salah sampai doanya kita tuh nggak dikabulin? Bener kan? Apakah seperti itu? Mungkin kalau misalkan jadi seperti itu,
Apakah itu benar atau tidak? Nah, maka dari itu kakak sekarang berusaha untuk men-sharing firman Tuhan yang bertema suka duka ataupun susah sedihnya kita itu dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Ya, suka duka, senang sedih yang kita alami itu Tuhan pergunakan untuk kebaikan kita. Maksudnya apa ya? Oke, kakak akan minta bantuan satu teman kita untuk membacakan salah satu ayat yang ada di Alkitab, itu di Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Silakan. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Nah, adik-adik, gimana tadi? Sudah dengarkan firman Tuhannya? Maksudnya apa ya? Hari mujur bergembiralah, namun pada saat hari malang ingatlah bahwa Tuhan menjadikan hari malang itu sama seperti hari mujur. Coba kakak akan perjelas sedikit firman Tuhan ini dengan sebuah cerita. Oke adik-adik ya, dengarkan ceritanya kakak ya. Cerita ilustrasi ini judulnya adalah kisah seorang penjual tahu. Kisah seorang penjual tahu. Apa sih kisahnya? Kisahnya seperti ini. Ada seorang penjual tahu, ya. Setiap hari dia menjual tahu. Dia menjual tahunya ke pasar. Nah, setiap hari sebelum dia menjual tahunya ke pasar, bapak penjual tahu ini selalu berdoa kepada Tuhan, ya, selalu berdoa kepada Tuhan supaya dia memperoleh keselamatan dan supaya juga dagangannya selalu laris. Itu doanya bapak si penjual tahu setiap hari dia sebelum berjualan. Nah, untuk mencapai ke pasar, bapak penjual tahu ini harus berjalan, ya, harus berjalan melewati pematangan sawah, ya, pematangan sawah. Tahu kan ada pematangan sawah? Itu jalan-jalan yang kecil-kecil di antara sawah-sawah itu loh, ya. Harus melewati pematangan sawah, ketemu jalan raya. Sudah sampai di jalan raya, nyetop angkot, ya, naik angkot ke pasar baru jualan. Ya, itu setiap hari yang dilakukan oleh bapak penjual tahu tersebut. Nah, setiap hari seperti itu. Sebelum dia berangkat, dia berdoa minta pertolongan Tuhan supaya dia selamat, supaya dagangannya laris. Habis itu dia jalan melewati pematangan sawah, naik angkot, jualan ke pasar, dagangannya habis, balik lagi ke pasar sore harinya. Setiap hari seperti itu. Nah, pada suatu hari, ya hari-hari biasa, tidak ada firasat apa-apa segala macam seperti itu. Paginya sebelum dia berjualan, bapak penjual tahu ini berdoa seperti biasa, memohon keselamatan supaya dagangannya laris segala macam. Mulailah dia membawa barang dagangannya melewati pematang sawah. Jalan seperti biasa dia, jalan seperti biasa. Nggak tahu kenapa tiba-tiba bapak penjual tahu ini dia terpeleset, seret, kedebrak, cepret. Kenapa cepret? Karena dia di pematangan sawah jatuh di lumpur. Dia terjatuh di lumpur, terus dagangannya yang ada di bakul itu pun berserakan di lumpur. Tahu jatuh ke lumpur, sudah sama sekali udah nggak bisa dijual, ya, sama sekali nggak bisa dijual. Apa yang terjadi sama bapak si penjual tahu ini? Dia langsung berpikir, aduh Tuhan, kenapa tadi kan saya sudah berdoa minta keselamatan supaya saya bisa jualan, terus saya jatuh, sekarang gimana saya bisa jualan? Ya kan, bapak penjual tahu ini mulai menggerutu. Apa yang dia lakukan? Ya, tidak ada lain lagi, ya sudah, dia nggak bisa jualan lagi. Jangankan dapat untung, modalnya pun rugi total. Jadinya dia bangun lagi pelan-pelan, ya, pungutin itu tahu-tahunya yang berserakan di lumpur itu dan dibawa pulang. Jadi jualan hari itu enggak. Jadi untung? Ya jelas enggak. Nah, beberapa jam kemudian, bapak penjual tahu ini dikunjungi tetangganya. Tetangganya membawa berita bahwa angkot yang biasanya dia tumpangi itu
jatuh ke jurang. Angkot yang biasanya dia tumpangi ke pasar itu pada hari itu jatuh ke jurang dan penumpang yang ada di dalam angkot itu tewas. Nah loh, waduh, bapak penjual tahu ini langsung dia berkata, waduh, saya selamat nih. Coba tadi saya nggak jatuh, coba tadi saya jualan, maksudnya nggak jatuh, nggak balik pulang, ternyata bapak itu jualan pada saat itu, mungkin saja dia akan berada di angkot itu dan menjadi penumpang yang mengalami nasib malang, meninggal dunia, tewas itu. Syukur tadi nggak jualan, gitu jadinya bapak tukang tahu ini. Dan tidak hanya sampai di situ saja, sore harinya bapak penjual tahu ini kedatangan seorang peternak bebek. Peternak bebek ini sedang mencari tahu untuk campuran pakan ternaknya dia, pakan bebeknya dia. Dan khusus dia mencari tahu-tahu yang rusak. Nah, beruntung lagi itu bapak si penjual tahu itu. Ternyata dia masih menyimpan tahu-tahunya yang rusak. Akhirnya tahu-tahu yang rusak itu pun dijual dan diborong, dibeli oleh si peternak bebek ini. Jadi bagaimana adik-adik kisah-kisah ini? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah bapak penjual tahu ini pada hari ini? Salah satunya itu antaranya adalah, adik-adik, jika kita merasa doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan, ya memang kita harus sewajarnya bergembira. Akan tetapi jika doa kita seolah-olah tidak dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, kita harus tetap yakin, ya. Kita harus tetap yakin bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang lebih dari apa yang kita minta. Karena sejatinya, karena sesungguhnya Tuhan Maha Tahu. Tuhan yang lebih tahu akan kebutuhan kita daripada kita itu sendiri. Nah, adik-adik, jadinya jangan kita sampai bosan-bosan berdoa. Jangan sampai kita jemu-jemu berdoa meminta pertolongan Tuhan, meminta perlindungannya Dia. Dan jangan sampai kita menggerutu, mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan kalau seolah-olah permintaan atau doa kita itu nggak dikabulkan sama Tuhan. Seperti ayat Alkitab tadi yang di Pengkhotbah 7 ayat 14, ya. Kakak ulang lagi, karena kakak rangkum lagi. Kalau kita mendapatkan hari yang mujur, kita bergembira. Tapi kalau pada saat kita mendapatkan hari malang atau kemalangan atau hari yang yang sedih, ingatlah bahwa hari yang malang itu juga diciptakan oleh Tuhan sama seperti hari mujur tadi. Maka dari itu, adik-adik, kita harus diminta supaya selalu bisa senantiasa berpikir yang positif, ya, dan berprasangka yang baik. Kenapa kita harus berpikir sedemikian rupa? Karena jika kita berdoa dan jika kita jika doa kita itu kita rasa dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan permintaan kita, itu artinya Tuhan sedang menambahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, pada saat kita mendapatkan ataupun doa kita dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan permintaan kita, itu artinya Tuhan sedang menambahkan iman kita. Akan tetapi, jikalau kita merasa doa kita itu seolah-olah tidak dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, jikalau seolah-olah doa kita kepada Tuhan itu tidak dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan permintaan kita, ingat adik-adik, Tuhan sedang menambah kesabaran kita. Tuhan sedang menambah kesabaran kita, dan yakinlah bahwa Tuhan akan mengganti ataupun memberi berkat yang lebih dari apa yang kita harapkan. Sama seperti bapak penjual tahu tadi itu. Bapak penjual tahu tadi itu dia kan
berdoa setiap hari memohon keselamatan, supaya selamat dia sampai di tujuan, sampai di pasar untuk jualan dan mendapatkan untung. Tapi pada saat itu dia kan jatuh ke sawah. Itu artinya kan doanya tidak dikabulkan sesuai dengan permintaannya untuk mendapatkan keuntungan dari jualan tahu. Tapi apa artinya? Apa sejatinya yang terjadi? Sejatinya itu adalah Tuhan sedang memberikan keselamatan kepada bapak penjual tahu ini. Itu kan lebih besar yang Tuhan kasih daripada bapak penjual tahu ini kan. Nah, adik-adik, maka dari itu kita harus selalu ingat akan kebesaran firman Tuhan dan akan kebesaran kuasa Tuhan. Maka dari itu kita diajar harus selalu bersyukur, selalu berterima kasih atas apa yang kita alami, ya, baik itu sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, apalagi pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang susah, kita juga harus selalu tetap bersyukur atas apa yang kita alami, karena Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, dan karena Tuhanlah yang tahu apa yang kita perlukan daripada kita sendiri. Nah, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan ini, kakak punya satu ayat lagi yang akan dibacakan oleh salah satu teman-teman sekolah minggu kita. Silakan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Baik, terima kasih ya atas pembacaan ayatnya. Oke, adik-adik, mari kita tutup firman ini dengan minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa menjalankan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk bisa melihat kebaikan-Mu ya Tuhan, terutama di masa-masa yang kami rasa sulit. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Salam adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan kakak Kris. Nah, gimana tadi adik-adik? Sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Pasti seru dan luar biasa ya. Nah, firman Tuhan yang tadi sudah adik-adik dengarkan itu, biarlah selalu adik-adik ingat ya. Biarlah adik-adik selalu mengucap syukur. Apapun keadaan kita harus tetap mengucap syukur. Berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua yang adik-adik terima lewat orang tua adik-adik, harus adik-adik pakai dengan baik. Artinya kalau adik menerima berkat berupa makanan, jangan sampai adik-adik membuangnya. Karena apa? Masih banyak yang belum menerima berkat Tuhan. Oke ya, itu tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah, terakhir sebelum kita akhiri ibadah kita akan menaikkan satu pujian lagi, yaitu hati yang gembira. Mari adik-adik, kakak minta adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdiri. Mari kita bernyanyi. Tapi semangat
akhirnya tibalah saatnya kita di penghujung acara kita. Ibadah kita sudah kita bisa akhiri dalam keadaan selamat. Tapi kakak akan tutup sekali lagi di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Kita datang pada Tuhan, semua ambil sikap yang sopan. Mari adik-adik semua yang ada di rumah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa, kami ucap syukur karena Bapa sudah menyertai ibadah kami. Dari awal, pertengahan, kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Bahkan kami boleh semua mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengakhiri ibadah kami dan ada dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah bisa kita akhiri dalam keadaan selamat. Kakak pesan yang terakhir ya. Nah, adik-adik harus ingat dalam keadaan sekarang ini, adik-adik harus ingat 3M. Apa itu adik-adik? 1. Selalu kalau adik-adik pergi keluar memakai masker. Yang kedua, rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Terus yang ketiga, menjaga jarak, menjauhi dari kerumunan. Protokol kesehatan harus adik-adik lakukan kalau adik-adik mau tetap sehat. Nah, sampai di sini perjumpaan kita adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.